Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Mujais. Saya dari kelompok 12. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi tentang kontinuitas dan diskontinuitas dalam perkembangan. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, mengenal perubahan dan ukuran, yaitu perubahan dengan pertambahan dalam ukuran tinggi maupun berat. Berat sekitar 3 kg ketika dilahirkan menjadi sekian kilogram pada ukuran 6 bulan. Panjang 50 cm ketika dilahirkan menjadi tinggi sekitar sekian cm pada umurnya 1 tahun. Jumlah suku kata yang pada mulanya sedikit semakin bertambah, umur semakin bertambah suku kata, sehingga pada umur 1 tahun anak sudah bisa mengucapkan rangkaian suku kata. Suku kata menjadi perkataan yang mulai bermakna dan ada hubungannya dengan objek tertentu. Selanjutnya, B. Apa yang dimaksud dengan perubahan dalam perbandingan? Dilihat dari sudut fisik, terjadi perubahan proporsional antara kepala, anggota badan, anggota gerak. Misalnya, perbandingan antara besarnya kepala dengan anggota gerak. Perubahan secara proporsional juga terjadi dalam perkembangan mental. Perbandingan antara yang tidak real, yang khayal, dengan hal-hal rasional semakin lama semakin besar. C. Bagaimana cara berubah untuk mengganti hal-hal yang lama? Pada bayi terdapat kelenjar bantu yang disebut gel. Timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan dan menghilangkan ketika sudah dewasa. Pada bayi juga terdapat rambut-rambut bayi yang lama-kelamaan akan menghilang. Bahasa bayi yang tak jelas dan kadang-kadang berbicara cadel semakin menghilang dan diganti dengan perkataan yang jelas. Artinya, kebiasaan untuk merangkak kalau mengambil sesuatu akan menghilang sesuai dengan meningkatnya kemampuan motorik dan berganti dengan berjalan. Dari sudut emosi terjadi perubahan ke arah kemampuan menunda emosi secara lebih cepat. Kebiasaan untuk melakukan sesuatu yang bisa menahan diri dan menunda emosi secara bertingkat akan menghilangkan kebiasaan yang mengompol, menghilangkan dan diganti dengan perkataan yang jelas artinya. Oke, yang selanjutnya D. Berubah untuk memperoleh hal-hal yang baru. Banyak hal yang baru diperoleh selama perkembangan sejak dilahirkan dan sesuai dengan keadaan dan tingkatan tahapan-tahapan perkembangannya. Ketika dilahirkan, bayi belum mempunyai gigi dan beberapa waktu kemudian, kalau sudah sampai waktunya atau umurnya, akan tumbuh gigi bayi, memperoleh dan menambah sesuatu yang jelang usia remaja terjadi penambahan bulu-bulu ketiak sekitar alat-alat kelamin, dan timbullah kumis pada laki-laki akibat mulai berfungsi kelenjar-kelenjar kelamin. Tanda-tanda ini dikenal dengan istilah tanda-tanda kelamin sekunder. Dilihat dari segi mental, bertambahnya perbedaan kata dan kekayaan bahasa, nilai dan norma moral yang semakin meningkat, berbagai pengetahuan yang diperoleh terutama dari pendidikan formal dan yang berhubungan dengan kematangan kelenjar kelamin, dan yang dialami ketika masih anak-anak, yakni munculnya dorongan seks. Yang selanjutnya, pola-pola perkembangan.
Nah, di sini menurut para ahli, ilmu keturunan dan penyelidikan telah menyimpulkan bahwa pada setiap jenis kehidupan ada pola-pola perkembangan yang khusus. Ada hal-hal yang khusus yang akan berkembang menjadi suatu hal atau menjadi suatu pola dan urutan yang tetap. Berubah untuk mengganti hal-hal yang salah, berubah untuk beberapa hal-hal yang baru. Pola-pola berkembang, ada beberapa pola yang berkembang, yakni pertumbuhan fisik yang terarah. Kedua, terdapat hukum dalam pertumbuhan fisik. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya soal materi kontinuitas dan juga diskontinuitas. Nah, cukup sekian kawan-kawan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.